lapang rezeki, boleh. Itu termasuk juga ikhlas. Tapi tingkatannya elementary, ibtidaiyah. Ya. Tetapi kalau minta surga neraka, artinya dihindarkan dari neraka, dimasukkan surga intermediate, sanawiyah, karena sudah mengharap akhirat. Yang paling tinggi tidak ada lain kecuali mohon keridhaan Allah. Kita belajar ke sana. Mungkin awal-awalnya yang minta dunia tadi tidak ada masalah karena Allah perintahkan juga. Tapi nanti takut neraka, kepingin di surga. Nanti makom yang paling tinggi sudah tidak butuh itu. Bazazid al-Bustami doanya, ya Rabbi uridu adalah urid. Ya Allah, aku mohon berkehendak, tidak punya kehendak apa-apa, tidak punya keinginan apa-apa. Berani tidak kita? Padahal kalau sudah sampai di situ yang diangen-angen akan terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Jangan sampai kita tidak berdoa, mintalah kepada Allah, ya Allah aku masukkan dari tempat yang pada tempat masuk yang benar, keluarkan dari tempat keluar yang benar. Wakilah dalam tafsir, beberapa ulama tafsir mengatakan wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Rasulullah ditunjukkan tempat yang pas untuk mengembangkan dakwah Islamiyah. Apa? Madinah. Berkat dari wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Aku datang ke dunia dulu dari surga, tempat yang aman, maka nanti aku keluar dari surga, kemudian dari tempat yang aman, nanti masukkan ke surga, kembali asalku, tempat yang aman. Ada mufassir yang mengatakan demikian. Pendek kata, kalau kita mau berdoa apa saja makhraja, Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan jalan solusi. Syaratnya tahajud yang sungguh-sungguh ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikan kami ini dari sisimu, kirimkan kepada kami dari sisimu kekuatan yang bisa membantu, yang bisa nolong untuk menyelesaikan segala urusanku, ya Allah. Jadi ini ilmu laduni. Kalau kita tahajud benar, ikhlas, istiqomah, tidak mustahil bagi kita akan diberi ilmu yang tidak diberikan yang lain. Itu namanya ilmu laduni. Ada ilmu kasbi yang kita dapat dengan cara kuliah, belajar, duduk di bangku sekolah. Tapi ada ilmu laduni yang diberikan karena riyadhah. Sergap puasa Senin Kamis, sergap puasa Daud, tadarus Al-Quran, sholat tahajud, sholat rawatib, selalu gantungkan di masjid, hatinya dijamin oleh Allah. Maka tadi waj'alni min ladunka, ya Allah kirimkan dari sisimu kekuatan yang bisa nolong kami, kekuatan yang bisa menyelesaikan persoalan kami, urusan istri, urusan suami, urusan anak, urusan ekonomi, urusan pendidikan, termasuk masjid yang saya tadi kan sudah 80%. Oh belum. Maka dengan tahajud insya Allah tinggal percaya tidak. Jadi makhraja itu kan isim nakirah, artinya segala problem, segala persoalan maka akan diberi jalan keluar oleh Allah itu. Maka mamah muda tadi juga demikian. Pendek kata, kalau kita mau tahajud, selagi memenuhi syarat tadi tahajudnya, hidup dan kehidupan kita tidak akan sama dengan yang lain. Rezeki kita beda dengan yang lain. Kalau kita jadi mahasiswa, beda dengan yang lain. Kalau jadi orang tua, unggul, beda dengan yang lain. Jadi anak, beda dari anak-anak yang lain. Jadi pejabat, tentu pejabat yang soleh berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain. Ini makamah muda. Pendek kata semuanya,
itu akan berbeda. Maka kalau hidup dan kehidupan kita kepingin berbeda dengan teman kita, sahabat kita, tetangga kita, hidupnya harus berbeda dong. Kalau tetangga kita malam dihabiskan waktunya untuk tidur, jangan tidur, ambil air wudhu, tahajud. Kalau sahabat tetangga kita di Senin Kamis pada makan, jangan makan. Ya kita puasa Senin Kamis. Mesti berbeda dengan yang lain tuh. Kalau yang lain hari-hari waktunya dihabiskan untuk api-apian, tweet-tweetan, Instagraman, grup WA-an, coba di format, di program, bacaan ayat Al-Quran, dihafalkan, tentu akan berbeda dengan yang lain. Kita kepengen ekonomi berbeda dengan yang lain, pendidikan berbeda dengan yang lain, tapi hidup dan kehidupan kita sama. Yang lain Senin Kamis pada makan, kita makan. Yang lain malam pada tidur, kita tidur. Yang lain main HP-an terus, kita yang main HP-an terus, ya sama. Insya Allah selagi ini dijalani dengan baik, memang tahajud disediakan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah. Coba cermati surat Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Coba, ya ayyuhal muzammil, hei orang yang berselimut, hei orang yang diselimuti banyak masalah, ya ayyuhal muzammil, hei orang yang stres. Boleh takwil namanya nih. Jadi kalau kita punya masalah, ada beban, disediakan oleh Allah tuh, ya ayyuhal muzammil, hei orang yang berselimut. Rasulullah saat itu berselimut, gamisnya ini ya, saat itu susah, sedih. Bagaimana tidak sedih? Pamannya yang backup perjuangannya sudah tiada. Siapa pamannya Rasulullah? Jangan keliru Abu Lahab. Abu Lahab juga pamannya itu, tapi tidak mau menerima akidah Rasulullah, tidak percaya kepada Rasulullah. Dulu namanya Abu Uzzah, ya. Kemudian diabadikan melawan Rasulullah, melawan akidah yang benar, menentang agama yang benar, maka jadi Abu Lahab, diabadikan dalam Al-Quran tuh. Abu Thalib itu pamannya, meninggal 3 bulan, istri tercinta Sayyidah Khadijah meninggal, susah, sedih. Sepeninggalan Abu Thalib dan sepeninggalan sang istri tercinta, Abu Lahab, Abu Jahal semakin menjadi ngelawan Rasulullah. Ada rencana untuk bunuh Rasulullah. Rasulullah susah, sedih. Apa yang harus dilakukan? Belum ada turun wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah berupa wahyu belum ada. Artinya belum diturunkan. Apa yang harus dilakukan? Sementara mendengar Abu Lahab dan kawan-kawan tidak membunuh. Yang biasanya kalau ada sesuatu dichattingkan, diusahakan dengan sang istri. Istri sudah tidak ada. Rasulullah itu manusia luar biasa, tapi kan tunduk pada hukum biologi. Ketika ada beban kan ada juga sistem alarm sistemnya. Kalau kita belajar teori GAS, General Adaptation Stress Syndrome, ya, itu ada alarm state, ada adaptive state, ada exhaustion state. Tingkatan stres itu. Ketika ada beban, nah, mulailah ada gangguan. Pusing itu fisik, ya. Gemetaran itu fisik. Kemudian ada psikis apa? Susah, sedih, bisa jadi asam lambung naik. Rasulullah gangguan suhu tubuhnya panas dingin. Rasulullah tidur, maaf.
di malam hari begini. Nah ini saya pakai celana kok, ya. Terus ditutupkan karena dingin gitu, ditutupkan gitu. Nah, ini Jibril datang, ya ayyuhal muzammil, kayak orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila, bangunlah, bangunlah, sebentar saja. Bukan bangun sebentar ke toilet pipis, setelah itu kembali lagi tidur, tidak demikian. Selimutnya dipasang lagi, tidak. Artinya qumil laila, bangunlah dan sholatlah, meskipun sedikit, artinya 2 rakaat ditambah 1 rakaat saja, nggak apa-apa. Itu namanya sekarang sholat tahajud. Kalau dulu diwajibkan tuh, sekarang jadi sunat muakkad. Tahajud. Kapan waktunya? Nisfahu awingkus minhu qalila, 2/3 malam. Kalian tambah, kalian kurangi, atau kalian tambah sedikit. Ya jam 3, kalau memang jam 5 atau setengah 4 itu subuhnya, ya sekitar jam setengah 3 ditambah atau dikurangi. Yang penting waktu tahajud itu setelah jam 12 sampai pagi. Silahkan pilih. Kalau gini saya setiap bulan dulu itu ya mulai dari jam setengah 1 sampai pagi. Kalau di sini terserah. Yang penting jangan sampai ganggu aktivitas di pagi hari. Sholat tahajud iya, tapi subuhnya bersamaan dengan duha. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, waktunya silahkan pilih, ditambah atau dikurangi. Boleh jam 12 lebih dikit tahajud, tidur lagi, baru nanti subuh jamaah lagi, boleh. Atau bisa sampai jam setengah 2 atau jam 2 sampai pagi, boleh. Itu yang dimaksud nisbahu awingkus minhu qalila au zid 'ala al-waratil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi makharijul hurufnya, panjang pendeknya, ini mad tabi'i, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, ikhfa apa idhar, harus jelas. Kha jangan dibaca ha. Syukur-syukur kalau suaranya itu bagus, dibaca pelan-pelan. Salat dengan hati, jangan terburu-buru seperti super bis yang dikejar-kejar setoran. Iyalah, ya, itulah namanya tahajud. Jadi sungguh-sungguh tartil dibaca. Rasulullah membaca dalam tahajudnya itu surat Baqarah. Kata Ibnu Mas'ud, saya kira disudahi ketika sampai 100 ayat. Diselesaikan sampai habis surat Baqarah. Tambah surat Al-Imran. Dikira disudahi, ditambah surat An-Nisa. Jadi 6 juz. Rasulullah sampai ininya bengkak. Ya, kalau saya, ya tidak terlalu seperti itulah. Mendekati aja lah. Ya 15%. Tapi jangan cepat-cepat ketika tahajud tuh. Ya, baca Al-Quran. Kalau sudah tartil baca Al-Quran, inna sanuki alaika qaulan sakila. Sungguh kami akan berikan kepada kalian perkataan yang berbobot. Kalau tahajudnya benar, ngikuti seperti sebagaimana tahajud Rasulullah, ya, tidak terburu-buru, makharijul hurufnya, tajwidnya baik, insya Allah tiba-tiba Allah berikan pada kita. Setiap doa yang kita panjatkan itu Allah berikan. Jangankan sampai berdoa, di angan-angan terjadi.
Tinggal persoalannya, Bapak Ibu yakin tidak? Saya tadi membaca buku tentang puasa yang menyehatkan. Ada yang mengutip dari pasien saya. Ada seorang pasien datang, keluarnya kanker otak, sudah di-CT scan. Ya, tidak ada jalan lain kecuali oleh Dr. Sutomo mesti harus dioperasi itu. Ya, lantas kemudian saya tidak tahu pertimbangannya apa. Itu datang gini saya. Dulu ya sudah terjadi 7 tahun yang lalu. Tapi tadi saya itu mengulang kok membaca buku ini loh. Kok ngutip milik saya ini, menceritakan tentang saya ini. Dibaca bukunya Puasa Kesehatan nih Agus Mustafa. Itu ngutip karena yang tadi sehat nggak kena kanker tadi ternyata kemudian sembuh, lantas diundang seminar bersamaan dengan Agus Mustafa itu. Dia cerita tadi, saran saya aja apa? Ikhlas, ridho. Kalau kita ini sudah ikhlas ridho dengan ketetapan Allah, husnudzon kepada Allah, tidak suudzon kepada Allah, wa qila ba'dus sholihin, dikatakan oleh sebagian ulama yang saleh-saleh itu, laukana hayatud dunya sahlatan wa maisaratan, falamma kana as-sabru akhadha abwabil jannah. Ba'dus sholihin mengatakan, sekiranya Allah itu menjadikan dunia ini gampang dan mudah, mudah dan gampang, tentu Allah tidak akan jadikan sabar. Itu salah satu kunci dari kunci surga. Terus tanya dijawab sendiri wakila ba'dus sholihin tadi, ayyun nasi afdalus sabra. Lantas siapa orang yang paling utama kesabaran ini? Dijawab sendiri, qala in tubtala bakal buka yaqulu alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang paling baik sabarnya, paling utama kesabarannya adalah orang yang ketika diuji sesuatu tidak menyenangkan, hatinya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sakit, jelas tidak menyenangkan. Siapa yang datang di sini mau sakit? Tapi dirinya sadar husnudzon kepada Allah. Setiap pilihan Allah mesti yang terbaik. Rabbana ma khalaqta hadza batila fasubhanaka faqina adzabannar. Kesulitan apa saja, tidak negative thinking tapi positive thinking. Ya. Maka kemudian apa yang dikatakan dalam hatinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Tak sampaikan waktu itu ikhlas, ridho dengan ketetapan Allah dan tahajudlah. Mohon pada Allah pilihkan yang terbaik. Jika Bapak Ibu ketika mendapatkan kesulitan lantas ngadunya kepada Allah dengan tahajud tadi, insya Allah dijawab. Persoalan itu menjadi beres. Karena jaminan Allah tidak mungkin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu yang ada di sini ada pernah akrab dengan bupati, seorang gubernur, seorang bupati kan mesti punya aspri, asisten pribadi, punya sekretaris pribadi, kan mesti akrab. Karena akrab tidak seperti kita, orang yang tidak kenal dengan gubernur atau bupati itu, ketika hendak sowan menghadap mesti harus ada transaksi janji, kapan, keperluannya apa, yang dibicarakan apa, hari apa, jam berapa. Tapi kalau sekprinya karena sudah akrab,
Asprinya karena sudah akrab, keruangannya tidak perlu itu pasang janji. Masuk, keluar, dibebaskan. Bahkan saat-saat tertentu ketika sang gubernur atau sang bupati, sang wali kota menyaksikan tuh, aspri atau sekprinya tadi terlihat lesu, nggak usah minta ditanya, ada apa? Gerangan. Kamu kok beda dengan kemarin? Apalagi digoda putramu, apalagi ada sedang nggak enak badan. Kalau memang nggak enak badan, nggak apa-apa, istirahat. Berobat dulu, tak obatkan. Apa tidak punya uang? Mungkin dikasih. Sama. Kalau malam kita tahajudan, pagi duhaan, fardu rawatiban, Senin Kamis puasa, akrab dengan Allah, nggak perlu sampai minta-minta. Diangen-angen akan terjadi itu. Persoalannya percaya tidak, yakin tidak. Inilah yang dimiliki oleh Rasulullah, kemudian ditularkan pada sahabat-sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya tahajudan. Nggak ada yang tidak tahajudan. Orang-orang saleh pasti tahajudan. Nggak ada yang menyanyikan waktu malam untuk tidak berkholwat. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi tak sampaikan, inna sanulki alaika qaulan sakila. Meskipun mufasir lain itu mengatakan qaulan sakila artinya Al-Quran, wahyu. Setelah itu Rasulullah dapat diturunkan satu wahyu, satu ayat, hingga sampai Rasulullah menangis, surat Ali Imran ayat 190-191. Tapi ada yang berikan takwil bahwa setiap doanya yang dilepas oleh lesan bibirnya Allah ngabulkan. Masa sudah seperti ini kemudian kita juga tidak tertarik? Ya, maka setiap ada masalah larikan ke sholat, larikan ke sholat. Kalau pagi tidak tahajud, bisa sholat mutlak, bisa sholat hajat. Sakit, jangan di sini ke dokter dulu, tapi Allah ditemui, ngambil air wudhu, sholat, sujud yang terakhir mohon, ya Allah aku sedang lagi Engkau berikan nikmat sakit, kami akan berangkat ke dokter sana, berikan ilmu ke dokter itu agar Engkau titipi ilmu untuk bisa menyembuhkan aku, ya Allah. Jangan sampai aku salah langkah, karena yang menyembuhkan bukan dokter, bukan obatnya, tapi yang menyembuhkan Allah. Maka yang ditatap adalah Allah dulu. Sudah jam berapa? Diteruskan kerja? Sudah jam 11. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik, saya kepingin menyampaikan tadi, apa diundang lantas bersamaan dengan Ustadz Agus Mustafa menceritakan tadi tentang dirinya hanya ikhlas, ridho dan pasrah, mohon yang terbaik selama 7 hari itu, sholat tahajudnya itu, terus diteruskan di rumah. Kira-kira 2 tahun yang lalu kepengin menang tempat ruang inapnya dulu itu. Datang pas saya tidak ada sang istri yang ditemui itu, bawa saya dulu, pasiennya Ustaz Soleh, Pak Soleh, saya inap di sini 7 hari. Dulu saya sudah diminta oleh Dr. Sutomo harus operasi itu. Kemudian tak urungkan, saya ikut sholat di sini. Alhamdulillah sampai sekarang ini saya masih sehat, dan kemudian sudah diangkat sebagai pegawai negeri. Insya Allah sekarang masih ada itu orang dari Blitar. Jadi kalau kita punya masalah apa saja, larinya adalah ke sholat.
Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Gak mungkin bisa jalani itu kecuali orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45. Buka surat Toha ayat 132. Bagaimana? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk. Wal aqibatu taqwa. Kita malah diminta untuk supaya disosialisasikan pada keluarga ini, istri ini, suami ini, anak ini. Wa'mur ahlaka bis-sholati. Perintahkan keluargamu menegakkan sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabar dalam menegakkan sholat. La nas'aluka rizqan, firman Allah. Kalau kamu sholat tidak akan mempengaruhi kuasaku kok. Sholat tidak sholat, aku tetap puasa. Aku tidak minta rezeki darimu. Nahnu narzuquka. Justru kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Sholat itu bukan untuk kebutuhanku, tapi kebutuhanmu itu. Nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk. Tapi kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Wal akibatu taqwa. Akibat hasil akhir endingnya ketika kita sholat, takwa. Kalau takwa dijamin surat Talaq ayat 3. Bagaimana ya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar setiap masalah yang ia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan urusannya total jenderal kepada Allah, sudah tidak kepada yang lain, Allah yang menyelesaikan. Nah, itulah dulu pernah tak teliti itu di kedokteran UNER. Nah, ini sudah lama sekali itu ya. Ya. Nah, ini pelatihan nih. Jadi di UNER, dulu saya pernah meneliti orang yang belum sholat tahajud diambil darahnya. Setelah sholat tahajud 1 bulan diambil darahnya lagi. Setelah 2 bulan diambil darahnya lagi. Kemudian dianalisis di laboratorium, ternyata variabel imunitas makrofag, eosinofil, basofil, monosit, sel killer, natural killer, antibodi immunoglobulin A, MGDE, hormon kortisol turun. Maka disimpulkan bahwa tahajud menyembuhkan berbagai macam penyakit, diantaranya kanker, tumor, dan infeksi. Alhamdulillah sudah dicetak dengan bahasa Inggris. Nah, sekarang ada dilacak di California, Kepustakaan California, buku saya ya, di California dan di Eropa itu sudah tercatat ada di sana ya, dengan bahasa Inggris itu. Ya, jadi kalau sudah kayak begitu kita tidak kenal ya sudah keterlaluan sudah. Nah, jadi apa yang tak sampaikan bukan nonsen, secara ilmiah dan diuji 25 profesor. Jadi bukan tidak diuji itu di UNER, diuji. Saya dari nol kok. Saya bukan dari kedokteran. Dari pondok aku tidak tahu itu 7 bulan tahun berapa itu. Saya dari Pak Allah yang Pak Lan ya, teman itu, tapi mungkin adik saya itu ya. Ya, Allahu Akbar, Masya Allah itu. Tarbiyah, pendidikan agama, kemudian psikologi, diminta di kedokteran, diminta, bukan saya yang ini tuh. Maka hasil penelitiannya tadi itu. Jadi kalau saya bicara tentang tahajud menyehatkan, bukan nonsen, secara ilmiah itu sudah diakui. Ya, dulu orang pada malas-malas itu, alhamdulillah dengan penelitian itu semua digerakkan tahajud, malu-malu sekarang alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, itulah yang dimaksud. Apa mungkin yang diharapkan saya datang ke sini tadi untuk menyampaikan. Jam berapa ini?
sampai jam 4. Iya. Saya kira itu yang perlu tak sampaikan. Mungkin perlu ada yang tanya atau tidak. Jadi saya mengharap ilmu yang sudah tak sampaikan itu masih pengantar. Saya belum cerita tentang pengalaman orang-orang yang tahajudnya baik salafus soleh maupun kholaf, ulama salaf maupun ulama kholaf, buah dari tahajud. Bagi yang kepingin menghafalkan Al-Quran, murajaahnya di tahajud. Saya yakin tidak terlalu lama. Kalau yang lain 3 tahun atau 2 tahun, mungkin dirinya bisa 1 tahun. Ini kalau ada mahasiswa, silakan kalau kepingin cepat. Alhamdulillah saya di kedokterannya 2 tahun setengah lebih 1 bulan. Teman saya yang spesialis berapa tahun? 5 tahun setengah. Ada yang 6 tahun. Saya 2 tahun setengah lebih 1 bulan. Bukan tidak diuji. Ini ada istri, anak-anak saya masih kecil. Ini cucu saya. Anak saya masih kecil dulu. Takut kalau nanti tidak lulus. Jadi dibacakan tahlil itu, aneh kan? Jadi ketika ujian itu, di orang tua saya, ibu saya, kemudian kakak, dengan istri aden, jadi bacakan tuh tahlil. Takut kalau nanti tidak lulus. Allahu Akbar, Masya Allah, lulus. Ya, coba ketika menyelesaikan di kedokteran, meneliti itu butuh uang 50 juta kurang lebih. Cari regen tidak seperti sekarang gampang. Dulu itu mesti harus pesen jauh hari. Nah, proposalnya sekitar ya kira 50 juta. Saya itu tidak punya apa-apa. Benar. Ya, kalau satu beasiswa mesti harus tidak di bawah naungan Kementerian Agama, mesti harus Kemendikbud. Saya tidak bisa. Kenal dulu itu di Grabik, jadi di UNER, dokter spesialis itu setiap hari Selasa dan Rabu kumpul, terus menyampaikan temuan-temuan baru itu. Nah, pada waktu itu karena tahajud ini dianggap itu luar biasa, belum ada pernah penelitian, saya diminta untuk menyampaikan. Bahkan dari UNER itu satu bus kecil kepingin untuk menyaksikan saya nampilkan proposal tahajud kesehatan. Saya tidak punya uang, benar habis-habisan juga. Tiba-tiba itu ada orang dekati saya, Pak Soleh ya? Iya Dok. Nah, sampai sudah lulus teorinya gitu kok. Nah ya ini ternyata penelitian itu biayanya besar ya. Ya kalau di proposal sekitar 50 jutaan. Saya sudah bisa-bisa nih, kalau Allah tidak memberikan pertolongan, nggak mungkin. Saya yakin nggak mungkin. Itu buah dari araftu Rabbi birabbi. Ya. Walala Rabbi falama araftu Rabbi. Kita mengenal Allah, Tuhan kita, ya dengan karena Allah. Bikana makana biyakunu mayakun. Ajaran tasawuf ajarkan kepada kita seperti tadi. Semua tiada lain genggaman Allah. Allah menjadikan suatu yang terjadi genggaman Allah, yang akan terjadi Allah. Ada dokter kabat, spesialis paru. Pak Soleh, sudah biayanya berapa? Nanti tak belanjakan sudah. Saya dikasih uang nggak mau. Saya takut kalau nanti uangnya habis ternyata belum selesai. Ya sudah gini aja, nanti biar selesai sampai selesai aja. Aku tidak tahu habisnya berapa. Jadi jujur menyelesaikan disertasi tadi yang biayai almarhumah dokter kabat spesialis paru yang sekarang sudah almarhum. Dia dapat ketika saya kirim ini kan dapat jariah. Dari mana?
Waktu itu 98, krisis multidimensional moneter. Minta bantuan kemana? Orang pada takut korup. Ada yang buka kan mesti Allah, nggak mungkin tidak. Saya minta bantuan ke Menteri Agama waktu itu Pak Malik Fajar, diantarkan dengan teman sudah kenal sana, masih di pintu gerbang. Kalau urusan kantor jangan ke rumah, masih di pintu gerbang. Padahal kenal dengan teman saya tadi, takut luar biasa. Apa saya kemudian putus asa? Tidak. Ya, kalau masa saya memberikan salam 10 rumah semuanya tidak akan menjawab, saya mesti yakin ada satu di antara yang menjawab. Sabar. Akhirnya dijawab oleh Allah. Tahajud. Allah, Masya Allah. Percaya tidak? Kalau tak ungkap buahnya, cerita-cerita yang tak alami, tapi tidak mungkin tak sampaikan semuanya di sini. Maka besok diundang lagi itu. Ya. Jangan hanya terhenti di sini. Nah, saya kira itu aja yang perlu tak sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sekilas seperti pengantar, kemudian itu bawa berkah bagi kita semua, memberikan motivasi untuk tidak putus asa, tidak frustasi kalau ada masalah. Larikan untuk sholat, diantaranya di malam hari adalah tahajud. Rukuknya yang lama, ya sekitar setengah jam lah, lebih kurang. Apa yang dibaca ini iman ya. Jadi ketika sholat sudah niat tuh, kalau sholli sunatan tahajudi rakaat ini lillahi ta'ala. Nuwun sewu Pak Yai. Ya. Kemudian Allahu Akbar. Ingat ketika Allahu Akbar, kita sudah tiada. Yang maha besar hanya Allah. Kita lemah, kita hina. Ya. Jadi sudah tidak ada kita ini.